Halo, selamat pagi anak-anak ibu yang terkasih. Apa kabarnya? Ibu berharap anak-anak tetap dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan semangat sehingga hari ini bisa mengikuti pembelajaran kita hari ini dengan sungguh-sungguh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Mohon berkat dari Tuhan supaya kegiatan kita, pembelajaran kita hari ini diberkati. Baik anak-anak, ambil sikap doa yang baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan yang baik. Terima kasih karena tadi malam Engkau telah lindungi kami dalam tidur kami. Tuhan, berkatilah kami agar hari ini kami mampu mengikuti pembelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh, mengerti dengan penjelasan Bu Guru, sehingga apa yang kami pelajari hari ini akan menjadi bekal dalam hidup kami. Sertai, lindungilah dan berkatilah kami selalu. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita bertemu kembali dalam tema keempat, subtema 4, pembelajaran 4 dan 5. Hidup bersih dan sehat di tempat umum. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengenal manfaat hidup bersih. Lalu yang kedua, mengenal cara menjaga kebersihan kota, kebersihan di lingkungan sekitar kita. Kemudian yang ketiga, mengenal cara merawat flora dan fauna. Apa itu flora dan fauna? Nanti kita akan mengerti dan mengetahuinya bersama. Kemudian yang keempat, melatih otot tangan dan perut. Mau ngapain ini? Kok otot tangan dan perut dilatih ya? Baik, biar anak-anak mengerti dan memahaminya, bersiap kita masuk ke pembelajaran kita. Nah, kita perhatikan dahulu gambar ini. Perhatikan gambar berikut. Anak-anak ada yang tahu gambar apa ini? Ya, betul sekali. Mereka sedang bersih-bersih, sedang kerja bakti membersihkan lingkungan. Ada yang mengambil sampah dari dalam dari dalam selokan. Lalu ada yang memberikan sampah itu kepada temannya, dimasukkan lagi ke dalam tempat sampah. Dan ada yang membuang sampah itu ke tempat sampah yang lainnya. Begitu, jadi mereka sedang kerja bakti membersihkan lingkungan di sekitar rumah mereka. Tadi sudah kita jawab ya dari pertanyaan ini apa yang sedang mereka lakukan pada gambar di samping. Mereka sedang kerja bakti membersihkan lingkungannya. Kemudian ada gambar berikutnya. Masih gambar yang sama, pertanyaan berikutnya maksud Bu Lili. Mengapa mereka harus kerja bakti di lingkungan ini? Mengapa bukan hanya mereka tetapi kita juga, mengapa kita perlu melakukan kerja bakti di lingkungan sekitar kita? Ada yang tahu mengapa kita harus membersihkannya? Supaya lingkungan menjadi bersih. Kalau sudah bersih, kita pun akan nyaman ada di lingkungan tersebut. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa saja manfaat kerja bakti di lingkungan? Manfaat kerja baktinya. Kerja bakti di lingkungan sekitar ini, sekitar rumah kita, apa manfaatnya yang kita dapatkan kalau kita melakukan kerja bakti? Manfaatnya, pekerjaan cepat selesai dan tercipta kebersamaan. Dengan kerja bakti, pekerjaan kita membersihkan lingkungan di sekitar rumah kita menjadi cepat selesai, dan juga dengan kerja bakti tercipta kebersamaan dengan tetangga-tetangga sekitar rumah kita yang satu lingkungan dengan kita. Karena sering melakukan kerja bakti, sering bertemu, sering ngobrol, sering
bertegur sapa, maka akan tercipta kebersamaan. Pertanyaan berikutnya. Apa akibatnya jika tidak ada kerja bakti di lingkunganmu? Tidak ada kerja bakti bersih-bersih lingkungannya. Apa yang terjadi, akibatnya apa? Ada yang tahu? Kalau kita tidak pernah kerja bakti membersihkan lingkungan kita. Apa? Ya betul sekali. Lingkungannya menjadi kotor, menjadi rusak, dan pasti bau sekali. Apalagi solokannya ini banyak sampahnya. Baik sampah daun, sampah plastik, semua sampah ada di dalam, maka akan mengeluarkan aroma yang tidak enak. Dan pasti membuat kita tidak nyaman. Menjadi rusak ya tanamannya, bahan bangunan yang ada di sekitarnya ini kalau tidak dirawat juga menjadi rusak. Jadi kalau akibatnya jika tidak ada kerja bakti di lingkungan kita adalah lingkungan menjadi kotor, rusak, dan bau. Jadi kita harus lakukan ini ya, kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar kita supaya tempatnya menjadi bersih dan nyaman. Oke? Yuk kita membaca dengan judul Pentingnya Menjaga Kebersihan Taman Kota. Taman kota harus dijaga kebersihannya. Semua anggota masyarakat bertanggung jawab menjaga kebersihan taman kota. Taman kota dijadikan masyarakat untuk berolahraga, bermain, dan berkumpulnya keluarga. Taman kota yang bersih dan tertata rapi dapat dijadikan sebagai tempat rekreasi. Kita semua membutuhkan taman kota. Bunga-bunga indah tertata rapi dan pohon-pohon rindang membuat udara menjadi sejuk. Kita wajib menjaga kebersihan taman kota. Sampah dibuang di tempat sampah, jangan sampai sampah berserakan kemana-mana. Kerja bakti bisa dilakukan secara rutin untuk menjaga kebersihan taman kota. Pada saat berkunjung di taman kota, tanaman dan rumput yang sudah tertata rapi jangan sampai terinjak-injak dengan sengaja. Taman yang bersih dan tertata rapi dapat menjadi tempat untuk bermain dan berekreasi bersama keluarga. Sikap peduli lingkungan harus kita tanamkan dari sejak dini. Oke? Coba perhatikan gambar ini. Anak-anak ada yang tahu gambar apa? Apa yang sedang mereka lakukan? Dia sedang menggunting, memotong rumput, membuang sampah. Ini di sebuah taman bermain ya, mungkin taman kota seperti yang bacaan yang kita baca tadi. Mereka sedang membersihkannya. Ini adalah petugas kebersihan. Bisa juga petugas kebersihan atau beberapa warga yang ingin membersihkannya. Ini yang sedang menyiram tanaman, ada yang memotong rumput, tanaman yang sudah terlalu tinggi, tanaman itu juga perlu dipotong supaya tidak semak, makanya harus dipotong. Dari gambar ini kita mau mengenal cara menjaga kebersihan taman, yaitu taman kota, taman yang ada di sekitar kita. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Di sebuah tempat rekreasi biasanya sudah tersedia yang namanya tempat sampah, makanya tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian yang kedua, tidak merusak tanaman di sekitar taman. Tanaman-tanaman yang ada di sekitar itu tidak boleh dirusak dengan dipotong, dipetik bunganya, dipatah-patahkan dahannya. Tidak. Cara itu tidak menjaga kebersihan dan keindahan taman. Cara itu hanya merusak. Jika bunga itu indah dan cantik, cukup dipandang. Jangan dipetik bunganya. Biarlah semua orang bisa menikmati keindahan bunga atau tanaman itu. Jangan hanya kita, bunganya bagus sekali, aku mau petik aku bawa pulang. Itu tidak baik, tapi biarlah dia tetap ada di tempatnya, tidak usah dipetik.
Biarlah semua orang bisa menikmati, bisa merasakan, melihat keindahan tanaman tersebut. Kemudian yang ketiga, mengikuti aturan yang ada. Biasanya sebuah tempat rekreasi ada aturannya. Aturannya bisa sama di semua tempat ataupun berbeda-beda. Nah, makanya kita pun setiap pergi ke sebuah tempat, ikutilah aturan yang ada di tempat tersebut. Kalau kita tidak mematuhinya, tidak mengikutinya, kita tidak menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keindahan tempat tersebut. Jadi ikuti dan patuhi aturan yang ada di tempat yang kita datangi. Yang keempat, menjaga kelestarian lingkungan sekitar taman. Kita jaga kelestariannya dengan tidak merusaknya, tidak membuang sampah, tidak melakukan hal-hal yang merugikan. Begitu ya anak-anak, Ibu berharap ketika anak-anak pergi ke sebuah taman ataupun ke tempat rekreasi, tempat umum lainnya, kita ikut menjaga kebersihannya. Oke? Dengan cara membuang sampah di tempatnya. Kita semua wajib ikut untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat yang kita datangi. Oke? Dayu dan teman-teman berkunjung ke Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional ini merupakan kawasan cagar alam yang dilindungi. Di sana terdapat flora dan fauna. Apa itu flora dan fauna? Ini dia. Flora adalah segala jenis tumbuhan yang hidup. Flora itu berarti tumbuhan. Dan fauna adalah segala jenis hewan yang hidup. Flora adalah tumbuhan dan fauna adalah hewan. Sudah mengerti pengertian flora dan fauna? Flora adalah tumbuhan dan fauna adalah hewan. Mari kita membaca, menjaga flora dan fauna di sekitar kita. Flora dan fauna agar tidak punah perlu kita jaga dan lestarikan. Manusia membutuhkan flora dan fauna dalam hidup sehari-hari. Kerusakan flora dan fauna dapat mengganggu kehidupan manusia sehari-hari. Penting dia ya untuk hidup kita. Dari flora, kita akan mendapatkan udara yang bersih dan segar. Setiap hari kita menjaga aneka flora yang ada di sekitar kita, maka kita akan nyaman. Kebutuhan bahan makanan akan terpenuhi dan udara terjaga kesegarannya. Aneka fauna yang kita jaga dan rawat akan membantu menjaga ketahanan pangan dan perekonomian tetap terjaga. Menjaga flora dan fauna dapat kita lakukan sehari-hari setiap hari. Jangan sampai hutan terbakar, penebangan pohon secara liar, dan penangkapan aneka hewan secara liar. Flora dan fauna harus kita jaga kelestariannya. Apabila kita mencegah adanya penebangan hutan dan penangkapan hewan secara liar, maka hutan akan tetap asri, hewan tidak akan punah. Kehidupan manusia tidak akan terganggu karena tercukupi kebutuhan sehari-hari. Dari bacaan ini mengajak kita untuk menjaga, melestarikan, dan menyayangi flora dan fauna, menyayangi tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kita. Karena dengan menyayangi dan mengasihi mereka, maka kehidupan manusia tidak akan terganggu dan kebutuhan akan tercukupi setiap harinya. Mari kita jaga flora dan fauna yang ada di sekitar kita. Sekarang Ibu mau mengajak anak-anak untuk mengetahui cara menjaga agar tumbuhan tetap tumbuh subur. Tumbuhan yang ada di sekitar kita akan tetap tumbuh subur. Yang pertama, sering menyiram tanaman dengan teratur. Supaya mereka tetap hidup dengan memberi minum. Kalau tidak sering disiram, mereka akan layu. Lama-lama akan mati. Kemudian yang kedua,
Memberi pupuk pada tanaman. Dengan memberi pupuk berarti kita memberi makanan. Menyiram kita memberi minuman. Kita juga butuh minum dan makanan kan? Tumbuhan juga sama karena dia juga makhluk hidup. Mereka pun butuh air dan butuh pupuk. Kemudian yang ketiga, mencabuti rumput yang mengganggu di sekitar tanaman. Supaya tanamannya bisa hidup dengan baik, maka rumput-rumput yang ada di sekitarnya kita cabut. Kemudian yang keempat, meletakkan tanaman di tempat yang terkena matahari. Jadi tanamannya letakkan di tempat yang terkena matahari. Jangan disembunyikan di bawah meja, di bawah kolong. Dia tidak akan bisa hidup dengan baik. Sama dengan kita, tumbuhan dan tanaman juga membutuhkan sinar matahari. Tidak menebang tanaman secara sembarangan. Seperti gambar ini nih. Ketika ini adalah hutan yang ditebang sembarangan, maka kita merusak tempat hidup para hewan. Mereka yang biasa hidup di hutan tidak tahu akan hidup di mana lagi kalau tanaman atau tumbuhan ini kita habiskan. Kita merusak kehidupan mereka. Maka jangan menebang sembarangan. Berikutnya, ibu mau mengajak anak-anak untuk mengetahui cara merawat hewan agar hewan dapat tetap sehat, tetap hidup dengan baik. Yang pertama, memberi makan secara teratur. Jangan seminggu sekali dikasih makan. Kelaparan mereka nanti. Tapi hampir setiap hari teratur memberi makan. Kemudian selain memberi makan juga mereka butuh minum. Kita beri juga minum. Kemudian yang ketiga, disediakan kandang yang bersih dan layak. Kandangnya juga harus dibersihkan. Seperti gambar ini. Kalau kotor, hewan yang kita pelihara juga tidak nyaman di tempat itu. Kandangnya kotor, ayamnya tidak suka. Kandangnya kotor, sapinya juga tidak nyaman atau kambingnya tidak nyaman ada di dalam kandang itu. Kita sebagai pemiliknya harus juga rajin menjaga kebersihannya. Kalau kandangnya bersih, lingkungan kita pun menjadi bersih dan nyaman. Kalau nggak bersih, akan ada aroma yang tidak enak, bau busuk-busuk kandang. Mau? Enggak dong, makanya kita pun harus membersihkan kandangnya supaya bersih dan layak untuk hewan peliharaan kita. Hewan peliharaan perlu divaksin supaya tetap sehat. Oke? Tidak memburu atau menembak hewan sembarangan. Kalau diburu dan ditembak sembarangan tidak ada lagi mereka. Mereka tidak akan membantu kelangsungan hidup kita. Mereka membutuhkan kita, kita pun membutuhkan mereka. Jadi jangan diburu sembarangan. Kemudian berikutnya, menyiram dan membersihkan kandang hewan membutuhkan kekuatan otot. Ya, ketika melakukan segala hal, menyiram tanaman, membersihkan kandang, memberi makan, dan semua hal yang dilakukan ini membutuhkan kekuatan otot. Bagaimana cara melatih kekuatan otot? Kekuatan ini caranya yaitu melatih kekuatan dapat dilakukan dengan bermain. Bermain, yaitu bermain menggendong teman. Menggendong teman. Latihan menggendong teman banyak manfaatnya bagi tubuh. Kekuatan otot punggung, kaki, dan tangan akan terlatih. Jadi otot yang dilatih adalah otot punggung, kaki, dan tangan. Lihat gambar ini. Ini dia sedang menggendong temannya. Jadi otot tangan, otot punggung ketika menerima beban teman kita, otot tangan ketika kita memegang teman kita yang ada di belakang, dan otot kaki supaya kita seimbang dan tetap kuat menggendong teman kita. Nah, ini bisa anak-anak lakukan di rumah bersama adik. Ya, jangan adiknya menggendong kita ya, tapi kita yang menggendong adik kita. Adik kita kan badannya masih kecil. Kalau adik yang menggendong nanti nggak kuat, makanya adiknya yang digendong. Kita akan mengetahui cara melakukan permainan menggendong teman. Di sini dikatakan caranya adalah cari teman berpasangan yang seimbang. Nah, yang seimbang itu sama besarnya. Sama besarnya supaya ketika kita bergantian,
Kita tidak mengalami kesusahan kalau badannya beda besarnya. Apabila sudah mendapatkan pasangan yang seimbang, berdirilah di belakang garis. Kemudian, apabila mendengar aba-aba peluit pertama dari guru, gendong temanmu. Prit, gendong. Apabila mendengar aba-aba peluit kedua, berjalanlah ke depan menuju garis batas. Setelah sampai di depan, baliklah lagi menuju garis awal. Jadi bunyi peluitnya 2 kali. Yang pertama, bunyi peluit pertama digendong, bunyi peluit kedua, anak-anak berjalan menuju ke garis batas, garis yang sudah ditentukan. Setelah sampai, kembali lagi menuju ke garis awal. Lakukan lomba menggendong teman secara bergiliran, setelah sampai bergiliran. Tetapi kalau anak-anak melakukannya di rumah bersama adik, jangan bergiliran ya, kasihan adiknya. Nanti adiknya gak kuat menggendong kita. Tetapi kalau bersama teman kita bergantian. Kemudian, kita juga dapat melatih kekuatan otot. Kalau tadi otot tangan, otot punggung, otot kaki. Sekarang otot perut. Misalnya dengan gerakan sit up. Seperti pada gambar berikut ini. Ini dia. Sit up tepuk tangan. Jadi sambil tepuk tangan. Sit up-nya hanya sampai posisi duduk. Cara melakukannya. Yang pertama, tidur telentang dan kedua tangan kita lurus di samping badan kita. Seperti gambar ini. Ini tidur telentang, tangannya lurus di samping badan. Kemudian yang kedua, bangun dari posisi telentang sampai posisi duduk. Ingat posisi duduk. Seperti gambar ini, dari telentang dia bangun posisi duduk. Ketika posisi duduk, tepuklah tanganmu. Jadi telentang, tangan lurus di samping badan, angkat badannya, kakinya tetap lurus ya. Lalu duduk, tepuk tangannya. Kemudian kembalilah tidur telentang. Jadi setelah duduk dengan sikap semula, setelah duduk kembali telentang lagi dan tangan kembali seperti semula. Lalu lakukan gerakan secara berulang sampai dengan hitungan 5 atau 10 atau semampunya. Jadi sambil dihitung, 1, balik lagi, 2, 3, dan seterusnya. Semampunya kita. Untuk melatih otot perut. Boleh dicoba nanti di rumah ya. Yang pertama tadi melatih otot tangan, otot punggung, otot kaki, menggendong. Dengan cara permainan menggendong. Kalau di rumah boleh bersama kakak dan adik. Lalu otot perut dengan gerakan sit up. Seperti ini caranya. Nanti kalau mau mencoba, perhatikan cara-caranya ya. Baik anak-anak, itulah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak mengerti, memahaminya. Boleh dilihat, diulang-ulang terus supaya semakin mengerti dan semakin paham. Pembelajaran PJJ kita sampai hari ini dan kita akan bertemu kembali dalam video pembelajaran berikutnya. Ibu berharap anak-anak tetap semangat mengikuti pembelajarannya. Kita tutup dengan doa ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, karena hari ini kami sudah belajar bersama dengan baik. Berkatilah agar apa yang kami pelajari hari ini kami mengerti, kami pahami, dan berkati kami supaya ketika mengerjakan tugas dari Bu Guru kami bisa mengerjakannya. Sertailah selalu perjalanan hidup kami. Amin. Santo Carolus Borromeus doakanlah kami. Bunda Elizabeth doakanlah kami. Maria Bintang Samudra doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita tutup dengan salam Tarakanita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes. Sampai bertemu kembali. Bye-bye.